Assalamualaikum, hai guys, kembali lagi bersama aku Rostri Andini. Kali ini aku akan bercerita tentang berita yang lagi viral di media sosial. Jadi kalian harus tonton videonya sampai selesai ya. Akan bercerita tentang ABK Indonesia yang pertama kali beritanya disiarkan di salah satu siaran TV di Korea Selatan, yaitu tentang ABK Indonesia yang jenazahnya dibuang ke laut. Di sini, yang belum tahu apa itu ABK, ABK adalah kependekan dari anak buah kapal. Terjemahan dari berita yang disiarkan di salah satu saluran TV di Korea, kurang lebihnya begini. Diberitakan, 3 ABK asal Indonesia meninggal di dalam lingkungan kerja yang tidak layak, yaitu di dalam kapal Cina. Dan 3 ABK tersebut jenazahnya dibuang begitu saja ke laut. 시달렸다고 합니다. Waktu kerjanya Bu, jadi kayak berdiri itu sekitar 30 jam dan setiap 6 jam kan makan ya. Nah, jam makan inilah yang dimanfaatkan kami hanya untuk duduk. Salah satu ABK yang bernama Sepri meninggal akhir tahun lalu, yaitu tanggal 21 Desember 2019. 40 hari sebelum dia meninggal, dia merasakan bahwa kakinya semakin bengkak dan dia juga mengalami sakit dada serta sesak nafas. Ia sudah meminta agar kepala kapal membawanya ke rumah sakit, namun tragis permintaan tersebut tidak digubris. Tidak sampai itu, ABK dari Indonesia yang bernama Al-Fatah juga mengalami dan merasakan sakit yang sama. Namun naas juga, dia juga mengalami akhir yang sama, yaitu meninggal dan jenazahnya dibuang ke laut. Di dalam perjanjian kerja tertulis bahwa ABK yang meninggal selama berlayar harus dikembalikan ke negara asalnya, yaitu Indonesia. Dengan kejadian ini berarti perusahaan sudah melanggar. Dari kesaksian ABK lainnya berbicara bahwa selama bekerja banyak sekali ketidakadilan. Para ABK Indonesia dipaksa bekerja selama 18 jam sampai 30 jam dan hanya diberi waktu istirahat selama 30 sampai 60 menit saja. Dan para ABK Indonesia juga mengalami kekerasan serta mengalami ancaman. Dan tragisnya lagi, ABK Indonesia tidak diberi air minum. Jadi, jika ingin minum, para ABK Indonesia harus mengambil air minum dari laut secara manual. Jadi tidak salah jika banyak ABK yang jatuh sakit karena kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan. Gaji yang diberikan pada para ABK Indonesia sebesar $120 setiap tahunnya atau per 13 bulan. Jika dirupiahkan, $120 sama dengan 1,8 juta rupiah. Dengan cara kerja seperti itu, 27 ABK tidak tahan dan meminta agar pindah kapal. Pada tanggal 19 Maret 2020, kapal tersebut berlabuh di pelabuhan kota Busan di negara Korea Selatan. Sesampainya di sana, salah satu ABK dari 27 lainnya merasakan sakit yang sama seperti ABK sebelumnya dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Pada awalnya, para ABK tahunya hanya dipekerjakan untuk mencari ikan sebagai bahan makanan. Tetapi menurut kesaksian ABK yang lainnya, di dalam kapal Cina itu tidak hanya mengambil ikan di laut, tetapi juga mengambil hiu dan memotong siripnya secara ilegal. Dan menurut kesaksian ABK lainnya juga berbicara bahwa di dalam kapal milik Cina itu banyak sekali bangkai hiu. Oleh karena itu, maka kapal ini jarang sekali berlabuh di pelabuhan dan sering sekali berada di perairan lepas karena takut ketahuan. Dengan keadaan seperti itu, banyak sekali para ABK sakit karena kelelahan bekerja. Untuk saat ini, pemerintah Indonesia sedang menyelidiki apakah pelarungan jenazah itu sudah memiliki izin dari keluarga yang bersangkutan atau belum. Karena jika belum, peristiwa pelarungan jenazah ini akan melanggar hukum atau HAM.
Untuk penanggulangan kasus ini digunakan akomodasi konsiliasi, di mana usaha untuk mempertemukan kedua belah pihak agar mencapai persetujuan dan penyelesaian. Karena pembuangan jenazah ini terjadi di Laut Korea dan Cina sendiri melakukan eksploitasi kepada para ABK Indonesia. Tentunya ini sangat merugikan Indonesia dan para ABK yang bekerja. Pemerintahan Indonesia melakukan diplomasi dan bekerja sama dengan pihak Korea dan Cina untuk menyelidiki kasus ini. Pejabat dan koalisi Gerakan Lingkungan Korea mengatakan karena korban berada di lingkungan Korea, maka pemerintahan Korea ikut menyelidiki kasus ini. Pihak Korea sendiri mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan informasi yang penting seperti nama perusahaan dan nama pemilik kapal. Dan saat ini pemerintah Indonesia juga sedang menyelidiki siapa agen yang menyalurkan ABK itu semua. Kasus ini sangat berdampak kepada keluarga yang ditinggalkan serta psikis dan kesehatan para ABK yang selamat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kasus ini secara adil. Sekian video dari aku. Jika ada salah penjelasannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.